Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ziardianti dengan NIM 2284384. Pada kesempatan kali ini saya masih mereview judul buku yang masih sama, yaitu terkait pedagogik teoritis sistematis. Nah, tugas ini sebagai bentuk pemenuhan dalam mata kuliah literasi di SD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait faktor penentu kepenurutan anak didik kepada pendidik dalam hubungan kewibawaan, yang dimana berkenaan dengan pernyataan sebelumnya menurut M. Jalanghofer pada tahun 1980 yang menjelaskan bahwa kepenurutan anak kepada pendidik akan tertentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama seperti kemampuan anak didik dalam menyadari kata aku atau dirinya dan memahami bahasa. Teman-teman, sebelumnya perlu ditegaskan kembali bahwa hubungan kewibawaan dapat berlangsung atau dapat dikenali ketika anak sudah mengenalinya juga akan hal kewibawaan, yang dimana si anak telah mampu mengetahui atau mengenali kata dari diri atau akunya dan memahami bahasanya. Nah, hubungan kewibawaan merupakan hubungan antara subjek pendidik dan juga subjek anak didik. Nah, boleh juga dikatakan sebagai hubungan antara aku dengan engkau, yang tadi ya maksudnya memahami bahasa diri atau aku. Kemudian penyadaran akan adanya hubungan seperti itu mensyaratkan adanya penyadaran anak didik mengenali akan diri atau akunya tersebut. Sebab dengan hal penyadaran tersebut maka anak akan menyadari dan memungkinkan anak dapat membedakan antara dirinya dengan diri pendidik atau dengan menggunakan aku dan engkau begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait imitasi simpati dan identifikasi anak didik kepada pendidik, yang dimana faktor penentu kepenurutan anak didik yang bisa menurut kepada pendidik juga berkaitan dengan imitasi simpati dan identifikasi anak didik juga, yang dimana imitasi merupakan suatu proses meniru yang dilakukan seorang terhadap orang lain. Sesuatu yang ditirukan itu mungkin bisa macam-macam, bisa dari gaya, postur tubuh, gaya bicara, ataupun sebagainya juga ya. Misalnya seperti anak menirukan tata cara sholat ketika melihat orang tuanya sedang melaksanakan sholat, padahal anak tersebut belum mengetahui tata cara sholatnya karena dia belum belajar, misalnya baru bisa melihat saja dan baru sama orang tuanya ditunjukin dengan hal-hal yang sederhana atau dipraktekkan secara langsung, namun tidak secara bukan langsung tapi sampai tamat gitu, tapi perlahan gitu maksudnya. Kemudian simpati, yang dimana simpati ini suatu keadaan keikutsertaan seseorang untuk merasakan perasaan orang lain. Kemudian setiap anak didik pada dasarnya mempunyai potensi untuk bersimpati kepada pendidiknya juga. Nah, hanya saja agar anak didik mampu bersimpati kepada pendidiknya, maka pendidik harus memenuhi akan faktor-faktor penentu kewibawaannya tersebut agar si anak didik tersebut dapat merasakan atau merasakan akan adanya rasa simpati baik kepada dirinya sendiri, kepada pendidiknya maupun ke orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait identifikasi, yang dimana ini berlaku untuk peserta didik yang harus mengenali atau mengidentifikasi pendidiknya secara intens atau secara menyeluruh. Kemudian harus tahu lah gitu, kalau hanya sepintas saja kan mungkin peserta didik akan kurang merasakan kenyamanan atau bahkan kenal pun tidak ingin. Berbeda jika secara intens, mungkin mereka akan merasakan akan suatu kenyamanan dan bahkan ingin mengenal lebih dalam, dan bisa juga mereka mau belajar dengan pendidik tersebut jika mengidentifikasinya secara intens oleh peserta didik tersebut. Nah, dengan adanya kenyamanan tersebut maka bisa dikatakan si peserta didik dapat beridentifikasi, yang artinya suatu upaya yang dilakukan oleh peserta didik untuk menghubungkan diri atau menyesuaikan dirinya untuk mencari kenyamanan, kemudian dengan perilaku pendidikannya untuk menyamankannya juga agar proses pembelajarannya berlangsung secara enakeun lah gitu intinya. Kemudian yang terakhir yaitu terkait kebebasan, kepenurutan atau kepatuhan dari peserta didik ke pendidik, yang dimana dalam bentuk imitasi kemudian bisa timbul dari rasa simpati ya tadi, merupakan termasuk juga pada tahap proses awal dalam beridentifikasi tentang hakikatnya karena adanya pengaruh keterikatan pribadi dari seorang peserta didik dan juga pendidik. Nah, penurutan seperti ini mungkin sifatnya masih fasib dan sangat diperlukan pada saat proses awal untuk saling mengenal ya nantinya dan menyamankan akan situasi apapun demi sebuah melihat akan titik puncak kewibawaan. Nah, dengan begitu juga dari hal yang pasif tersebut, pendidik harus melakukan kepenurutan yang bersifat aktif
yang dimana hal ini mungkin akan berlangsung secara terus-menerus seiring dengan perkembangan dari anak tersebut. Nah, kemungkinan anak juga akan menjadi pengekor atau menurut tanpa kritis, kemudian tanpa mempertimbangkan keberadaannya sebagai pribadi yang memiliki kebebasan. Nah, kepenuritan ini bersifat pasif juga dapat terjadi karena adanya paksaan atau tekanan yang berlebihan sehingga anak merasa takut kepada pendidiknya. Bisa jadi itu ya, apalagi pendidik yang senior gitu sama anak itu mah mungkin dulu ya, kalau sekarang kan beda gitu. Nah, seiring dengan itu, terkait kepenuritan yang bersifat pasif seperti dijelaskan ya oleh M. J. Langkempel juga pada tahun 1980 halaman 55 yang dipandang sebagai hasil semu dari upaya pendidikan. Jadi mungkin gak ada hasil ya, antara berhasil ya dibilang tidak berhasil juga tidak juga ya, karena pasif itu sifatnya. Nah, tentu saja mungkin harus adanya pengakuan dan penghargaan atas kebebasan pada diri anak. Maka dalam pergaulan pendidikan yang didasarkan atas hubungan kewibawaan, maka sesungguhnya anak didik mampu menyatakan ya atau tidak berkenaan dengan tindakan atau pengaruh yang diberikan oleh pendidiknya. Yang artinya yang dimana peserta didik harus diberikan kebebasan oleh pendidik agar menjadi suatu kepenuritan yang bersifat aktif, dan mungkin secara perlahan berdasarkan kebebasan sebagai pribadi, anak harus mampu melepaskan diri dan pendidiknya dari pendidiknya dan mampu berdiri sendiri dan bisa memilih kata misalnya kata ya atau tidak, karena sudah mencapai kebebasan, karena sudah bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan pendidik yang berwibawa bukanlah pendidik yang ditakuti oleh anak didiknya, tapi harus disenangi ya. Memang benar menjadi seorang pendidik apabila peserta didik ingin menurut atau ingin menjadi seorang yang memiliki kepenurutan yang bersifat aktif. Itu sebagai pendidik jangan menjadi seorang pendidik yang ditakuti oleh peserta didik karena mereka akan pasif. Berbeda jika kita welcome, itu memberi kebebasan tetapi masih memiliki batasan akan suatu aturan atau norma-norma yang berlaku, maksudnya keterbatasan hal-hal apa yang boleh dan yang tidak itu. Jadi si anak mengetahuinya, dengan begitu kan anak akan bebas juga gitu ya, jadi kepenurutan yang aktif. Mungkin segitu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.